Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Senin 6 Desember 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD kembali bicara terkait putusan MK terhadap Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Menurut Mahfud, putusan tersebut tidaklah kontroversial. Melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam, Minggu 5 Desember yang lalu, Mahfud menyampaikan bahwa sebenarnya yang membingungkan itu adalah kontroversi teorinya, bukan kontroversi vonisnya. Kontroversi teorinya itu hanya mengatakan inkonstitusional bersyarat, artinya inkonstitusional dan berlaku sampai diperbaiki itu kontroversial dalam teori. Tapi vonisnya itu sendiri sama sekali tidak kontroversial. Mahfud juga menjelaskan putusan MK yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat tidak menjadikan undang-undang tersebut inkonstitusional. Dia juga menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja akan menjadi inkonstitusional hanya apabila pemerintah tidak memperbaikinya dalam kurun waktu 2 tahun. Mahfud juga menegaskan bahwa pemerintah telah memutuskan tidak mengeluarkan kebijakan strategis selama Undang-Undang Cipta Kerja dalam masa perbaikan. Namun, dia menekankan pemerintah masih boleh mengeluarkan kebijakan yang bersifat teknis dan administratif. Nah, pemirsa, apa dampak keputusan MK bahwa Omnibus Law Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional? Apakah Omnibus Law Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini harus dibatalkan dan bagaimanakah kelemahan sistem hukum sekuler? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Agung Wisnuwardana, Direktur dari Indonesia Justice Monitor. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Bung Agung. Sehat, alhamdulillah, Mas. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, Bung. Menanggapi terkait dengan hal tersebut tadi ya, ini bagaimana tanggapan Anda terkait dengan putusan MK terkait Omnibus Law Undang-Undang 11 tahun 2020? Apakah ini cermin keputusan setengah hati atau bagaimana ini, Bung Agung? Ya, kalau saya mengatakan bahwa keputusan MK terkait dengan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 ini bukan hanya setengah hati, tidak punya hati menurut saya. Jadi sudah hilang hati. Ya. Kenapa saya katakan gitu? Karena coba kita bayangkan, ini ditetapkan dengan inkonstitusional bersyarat. Bersyaratnya apa? Selama 2 tahun yang akan datang harus diperbaiki. Dalam proses perbaikan, undang-undang dan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan, Undang-Undang Cipta Kerja dan berbagai peraturan pemerintah turunannya itu tetap diberlakukan sampai 2 tahun yang akan datang. Logiknya kalau sudah disebut inkonstitusional harusnya kan dibatalkan semuanya. Demi hukum dibatalkan semuanya. Tapi nyatanya ini tetap diberlakukan. Ini yang saya katakan tidak punya hati. Kita tahu bahwa undang-undang ini dibatalkan oleh MK dengan konteks uji formil. Uji formil itu berarti yang dipersoalkan adalah terkait dengan prosedural atau cacat prosedural, di mana proses pembuatan undang-undang Cipta Kerja ini tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang bagaimana tata cara pembentukan perundang-undangan, di mana kelemahan dari proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini salah satunya adalah yang pertama tidak memaksimalkan proses uji publik, melakukan konsultasi publik. Padahal undang-undang ini memiliki pengaruh yang sangat besar, pengaruh yang sangat kuat, dan memberikan dampak yang meluas. Ketika itu dilakukan, maka pihak-pihak yang terdampak seharusnya diajak bicara.
lebih dalam, lebih kuat lagi. Tapi nyatanya ini kurang. Di samping juga kita tahu bahwa naskah akademik terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, rancangan undang-undangnya dulu, itu hampir sulit untuk didapatkan. Ditambah lagi, bagaimana mungkin sebuah waktu ke waktu tanpa sepengetahuan publik dan tanpa sepengetahuan anggota dewan itu sendiri. Termasuk juga kesalahan-kesalahan tipu misalnya ya. Itu jelas banyak kesalahan terkait dengan uji formil yang menetapkan bahwa undang-undang itu cacat prosedur. Kalau sudah cacat prosedur berarti memang inkonstitusional. Ketika inkonstitusional nggak perlu ada bersyarat lagi seharusnya. Kenapa masih dikasih kesempatan untuk melakukan perbaikan selama 2 tahun yang akan datang? Berarti sampai 25 November 2023 yang akan datang. Dan masih diberlakukan yang menjadi rumit. Coba bayangkan, undang-undang sudah disebut inkonstitusional, tapi masih diberlakukan. Sementara ada keputusan MK yang lain, yaitu tidak boleh ada lagi uji material terhadap undang-undang ini. Kalau uji formil tadi prosedural pembentukan undang-undang, kalau uji material itu terkait dengan poin per poin, pasal per pasal dari undang-undang Cipta Kerja itu sendiri, itu tidak boleh digugat. Kenapa kata MK? Karena secara objek yang perlu diuji dianggap sudah tidak ada. Satu sisi dianggap tidak ada tapi diberlakukan, satu sisi yang lain dianggap tidak ada dan tidak boleh melakukan uji material terhadap pasal per pasal. Ini kan seenak udulnya sendiri saya katakan tahu. Ini yang saya katakan bahasa saya tidak punya hati. Jadi peraturan undang-undang ini dibentuk bukan setengah hati atau ketentuan MPI bukan setengah hati, tetapi tanpa hati, ya boleh dikatakan, yang akan semakin menyengsarakan rakyat dan rakyat tidak memiliki ruang untuk mengkritisi undang-undang itu. Padahal undang-undang ini secara umum mengalami problem 3-4 hal pokok. Pertama, cacat prosedural yang telah ditetapkan MK bahwa itu konstitusional. Yang kedua, dia memiliki proses yang substansinya bukan cipta kerja, tetapi cipta investasi yang memberikan ruang luas kepada para kapitalis, karpet merah pada para kapitalis. Yang ketiga, dia memiliki cacat yang disebut dengan problem sentralistik oligarkis. Bagaimana sentralistik ini nanti akan menguntungkan para oligarki yang mengendalikan ekonomi dan politik negeri ini. Yang ketiga, undang-undang tersebut adalah bernuansa liberalistik. Banyak pasal yang bisa kita ketahui problem-problem liberalistik yang ada di dalam undang-undang tersebut. Poin-poin itu sebenarnya banyak hal. Sementara kita nggak bisa melakukan uji material, karena dianggap tidak ada. Ini kan kacau ya. Satu sisi dianggap tidak ada tapi bisa diberlakukan, di sisi yang lain tidak ada dan tidak boleh diuji kembali. Ini namanya kedoliman yang luar biasa, Bung. Di depan mata betul-betul ini. Itu, Bung Aziz. Ya, baik, Bung. Ini kalau kita melihat sendiri, ini bahwa polemik Undang-Undang Cipta Kerja ini kan inkonstitusional bersyarat yang dinyatakan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi. Ini membuat penafsiran yang berbeda-beda soal bagaimana keberlanjutan belit yang harus diperbaiki maksimal 2 tahun tadi yang sedikit sudah Anda singgung tadi. Nah, kalau kita melihat terkait dengan hal tersebut, apakah MK ini mengambil jalan tengah begitu dan bagaimana ini keberpihakannya kepada rakyat Indonesia ini? Kalau kita bicara apakah ini jalan tengah, saya katakan bukan jalan tengah. Jelas itu maknanya undang-undang itu sebenarnya masih diberlakukan dan memberikan keuntungan pada boleh saya katakan dugaan kuat pada rezim yang di belakangnya dugaan kuat ada kekuatan oligarki untuk mengambil keuntungan lebih besar lagi, Bung. Kita tahu bahwa undang-undang ini sejak dari awal itu banyak protes dari masyarakat, baik dari kalangan buruh, kalangan mahasiswa, kemudian kalangan masyarakat terdampak, itu memberikan protes yang sangat keras, termasuk dari kalangan akademisi. Tetapi hampir negeri ini atau rezim negeri ini tak bergeming terhadap apa yang menjadi protes-protes tersebut. Nah, hari ini saya boleh katakan menjadi semacam pengkutupan saja terhadap protes-protes yang ada, sementara keuntungan atau boleh dikata keberpihakan MK itu diduga kuat sangat bercondong pada kepentingan rezim dan kepentingan oligarki. Sehingga saya mengatakan bukan jalan tengah lagi, Bung, ini, Bung. Tapi jalan yang sudah cenderung kepada rezim yang dolim pada rakyatnya dan cenderung pada kalangan oligarki yang akan diberikan peluang karpet merah dari undang-undang ini. Sehingga saya mengatakan bahwa belit ini atau undang-undang ini betul-betul menguntungkan kalangan tertentu dan melemahkan atau membuntungkan rakyat di sisi yang lainnya.
Nah, sementara satu sisi yang lain kita tidak bisa melakukan protes terhadap undang-undang itu lagi. Boleh dikatakan hari ini akhirnya undang-undang tetap berjalan tanpa protes siapapun. Kalau protes dianggap permasalahan. Besok kelompok buruh akan melakukan turun ke jalan. Ya hari ini ya, saya boleh mungkin nanti dicek secara khusus. Hari ini ada besok dan lusa, Rabu dan Kamis itu akan ada turun ke jalan para buruh. Untuk apa? Menggugat undang-undang ini dan meminta agar pembatalan peraturan pemerintah terkait perburuan yang merupakan turunan dari undang-undang Omnibus Law ini. Saya mengatakan kalau ini berdasarkan pada Mahkamah Konstitusi, maka tuntutan buruh ini akan mentah di tengah jalan. Kenapa akan mentah di tengah jalan? Karena peraturan pemerintah yang telah ditetapkan dan menjadi turunan dari undang-undang ini, itu tetap masih bisa berjalan. Jadi kalau mengatakan buruh itu pakai sistem apa untuk penggajiannya, ya buruh itu pakai sistem penggajian berdasarkan peraturan pemerintah yang terbaru, nomor 36 tahun 2021 itu sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Sehingga ketika besok buruh akan menggugat itu melalui demo, ya tentu itu akan dianggap menyalahi keputusan dari MK itu sendiri. Nah, ini kan cukup aneh ya. Satu sisi masyarakat memprotes terhadap itu semua, tapi rasanya MK itu tidak bergeming dan ingin memutuskan perkara dengan kekuatan yang lebih mendukung pada kekuatan rezim dan kekuatan oligarki. Itu yang saya baca, Bung. Jadi saya mengatakan sekali lagi, keputusan MK ini bukan jalan tengah, tapi betul-betul sebagai buah dukungan terhadap kezaliman yang dilakukan oleh rezim yang diduga kuat di belakangnya ada kekuatan para kapitalis dan oligarki. Begitu, Bung Aziz. Ya, baik Bung. Ini kalau tadi sedikit Anda menyinggung bahwa MK ini dalam tanda kutip gitu ya, sedikit mendukung rezim. Nah, ini kan kalau kita lihat beberapa waktu lalu juga Presiden dan juga DPR ini menghadiahkan undang-undang MK yang baru, yang mana di dalamnya masa jabatan hakim MK itu bisa sampai 70 tahun. Dan ada perubahan yang semula hanya 5 tahun, kemudian dievaluasi, kemudian dari 5 tahun menjadi sekitar 15 tahun. Lalu apakah ini ada dugaan ya bahwa DPR ini memberikan entertain kepada hakim konstitusi ataukah sebagai balas budi begitu? Dan kalau kita melihat hal tersebut, ini sebenarnya hukum macam apakah ini yang diterapkan di negeri kita tercinta Indonesia ini, Bung Agung? Ya, dugaan terkait dengan entertain terhadap Mahkamah Konstitusi itu patut mendapat peluang kemungkinan dan dugaan yang kuat. Karena bagaimanapun juga MK mendapat ruang yang leluasa terkait dengan masa jabatan dan juga umur jabatan. Dengan cara seperti itu tentu peluang hakim MK untuk tetap berada dalam jabatan sebagai MK yang cukup basah boleh dikatakan dan cukup bergengsi ini akan tetap berlangsung dalam waktu yang lebih panjang. Tentu secara materi itu menguntungkan para hakim MK. Nah pertanyaannya apakah ini bisa diduga sebagai wujud kompensasi terhadap pemberian peluang masa jabatan yang lebih panjang sehingga diloloskannya undang-undang Cipta Kerja ini yang lebih memberikan dukungan kepada keputusan kepada rezim. Kalau saya membaca peluang itu ada, Bung. Dan boleh dikata diduga kuat. Nah, diduga kuat. Kalau diduga kuat ya kemungkinan itu sangat besar bahwa MK berada pada posisi yang tidak netral lagi karena banyak keuntungan-keuntungan yang telah dia peroleh dari rezim yang ada sekarang. Sehingga patut diduga kuat juga bahwa posisi MK ini tidak memberikan posisi keadilan, tapi malah memberikan posisi yang lebih berpihak kepada rezim dan diduga kalangan oligarki yang ada di belakangnya. Kalau ditanyakan apakah hukum seperti apa yang sedang berlangsung pada negeri ini, sebenarnya kalau dibaca lebih jauh, hukum di negeri ini sebenarnya sudah panjang mengalami kecacatan di berbagai hal. Tidak hanya pada cacat prosedural, tapi juga cacat substansi dalam pembangunan keadilan di negeri ini. Dan kita tahu bahwa ini semua terjadi karena proses apa yang disebut dengan oligarki tadi itu. Para kapitalis atau pemegang modal itu telah mampu mengendalikan seluruh lini kekuatan atau lini pilar-pilar kekuatan yang ada di negeri ini, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Di dalamnya ada MK yang merupakan bagian dari yudikatif itu. Sehingga kalau boleh saya katakan, kekuatan oligarki itu juga kuat, memang membuat ketidaknetralan yang terjadi pada MK. Dan itu berlangsung pada
banyak peradilan pidana dan maupun peradilan perdata. Kalau peradilan pidana kita tahu persis bagaimana peluang-peluang hakim disogok, jaksa disogok, dan banyak kalangan yang memungkinkan untuk membuat meja peradilan itu menjadi tidak adil. Dan ini menjadi rahasia umum di mana-mana. Hari ini sudah masuk ke perdata atau masuk Mahkamah Konstitusi. Sehingga boleh dikata ada kecurigaan dan patut diduga bahwa Mahkamah Konstitusi ini telah masuk angin, dan masuk angin itu karena pengaruh dari kalangan kapitalis, pemegang modal yang telah menjadi kekuatan oligarki yang mampu mengendalikan ekonomi, politik maupun hukum yang ada di negeri ini. Sehingga kalau kan, maka hukum yang berlaku di negeri ini sebenarnya hukum yang berpihak kepada penguasa dan berpihak pada siapa-siapa yang ada di belakang para penguasa. Begitu Bung Aziz. Ya, baik Bung Agung, ini kita kembali kepada Undang-Undang Ciptaker. Ini kalau kita melihat dan mencermati dari pemberitaan yang beredar, MK kan mengatakan bahwa Undang-Undang Ciptaker ini tidak layak, seperti asas keterbukaan yang tidak terpenuhi, kemudian tidak cukup menggali pendapat masyarakat, akses untuk mendapatkan naskah akademisnya juga kurang terbuka, karenanya dari sisi formil ini tidak benar. Nah, kalau dari sisi formil saja sudah tidak benar, mestinya dari sisi material ini juga dipertanyakan. Nah, kalau kita melihat terkait dengan hal tersebut, apakah ini menunjukkan kegagalan dari sistem sekuler yang diterapkan di negeri ini, dan lalu bagaimana nasib buruh ini di negeri kita untuk masa yang akan datang ini, Bung Agung? Ya, uji formil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya sudah diputuskan oleh MK inkonstitusional. Seharusnya ketika secara formil, secara prosedural Undang-Undang Cipta Kerja ini cacat dalam proses pembentukan perundang-undangan, maka seharusnya undang-undang ini batal demi hukum. Kalau batal demi hukum, seharusnya tidak diberlakukan. Tapi anehnya, sudah batal, boleh dikatakan sudah inkonstitusional, tetapi masih diberlakukan. Inilah kekacauan dalam konteks hukum undang-undang yang ada di negeri ini. Nah, itu belum kita membaca konteks material. Kalau kita baca konteks materialnya, maka undang-undang ini penuh dengan persoalan yang sangat mendasar. Contoh misalnya saya bicara bahwa undang-undang ini memiliki latar belakang untuk membuka peluang selebar-lebarnya investasi masuk di negeri ini. Apa yang akan terjadi ketika investasi masuk ke negeri ini besar-besaran? Konsekuensi dari investasi itu dua sebenarnya, yaitu reduksi terkait dengan analisis mengenai dampak lingkungan. Yang kedua, reduksi terkait dengan upah buruh. Maknanya upah buruh murah. Jadi Undang-Undang Buslu ini berpeluang membuat kerusakan dua hal, yaitu kerusakan pada lingkungan dan upah buruh yang murah. Itu konteks yang pasti terjadi. Nah, ketika berbicara tentang perusakan lingkungan, kenapa sih kemudian perusakan lingkungan itu bisa terjadi? Karena analisis mengenai dampak lingkungan itu sendiri mengalami reduksi secara syarat-syarat, di mana secara konteks strategis lingkungan hidup nasional Indonesia itu belum ada sama sekali. Ketika secara lingkungan strategisnya belum ada, bagaimana turunan di bawahnya itu juga lebih mengerikan. Apa yang terjadi nantinya? Ya investasi besar-besaran, mengeksploitasi sumber daya alam di negeri ini, tapi mengabaikan lingkungan hidup. Ujungnya apa? Bencana alam akan semakin besar akan terjadi di negeri ini. Kita mengkilas balik apa yang terjadi pada banjir bandang Sintang di Kalimantan Barat beberapa waktu yang lalu, yang kemungkinan hari ini juga baru surut sebagian dan mungkin akan naik kembali. Itu kenapa? Karena deforestasi. Deforestasi besar-besaran karena apa? Ada investasi tambang dan investasi sawit yang tidak mempedulikan lingkungan hidup. Itulah persoalan yang terjadi hari ini dalam konteks apa yang terjadi di negeri terkait investasi. Nah, dengan undang-undang Omnibus Law ini, maka liberalisme di bidang investasi akan semakin besar dan kerusakan lingkungan pun akan semakin besar. Ujungnya bencana alam yang akan terjadi pada rakyat pun akan berpeluang semakin besar. Itu poin pertama, Bu. Bagaimana dengan upah buruh? Nah, upah buruh ini sudah diprotes oleh banyak kalangan, kan, termasuk hari ini. Bagaimana menurut Undang-Undang Cipta Kerja, upah buruh itu ditetapkan berdasarkan upah minimum provinsi. Relatif upah minimum kabupaten dan upah minimum sektoral dihapuskan. Cenderung dibalikkan pada upah minimum provinsi. Hari ini yang diprotes oleh buruh adalah upah minimum provinsi itu hanya naik 1,09%. Dan ada batas bawah, batas atas. Gitu. Batas bawah, batas
atas ini yang merepotkan, ditambah juga kemudian kenaikan hanya 1,09%. Sementara kebutuhan masyarakat, kebutuhan para pekerja, para buruh itu sangat tinggi sekali. Coba kita bayangkan, sudahlah upah buruh murah, tanggungan terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, sandang tidak dipenuhi oleh negara. Karena negara tidak memiliki dana yang mencukupi untuk itu. Kenapa negara nggak mencukupi dananya untuk itu? Karena sumber daya alamnya telah diserahkan pada swasta. Sehingga ini yang terjadi pada konteks kegagalan liberalisme, Bung. Kegagalan sistem liberal kapitalis ini dalam membangun negeri ini. Dan kita tahu bahwa sistem liberal kapitalis itu berbasiskan prinsip sekularisme, Fasluddin Anil Hayah. Pemisahan agama dengan kehidupan, di mana kehidupan diatur dengan akal manusia, dan akal manusia ini sekarang dipenuhi dengan sistem yang disebut sebagai kapitalisme liberal yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada segelintir orang untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang seharusnya menjadi milik rakyat secara keseluruhan, dan seharusnya itu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat secara keseluruhan, termasuk dalamnya kalangan buruh. Sehingga hari ini kalangan buruh itu semakin buntung gara-gara apa? Negara tidak membackup kebutuhan mereka, sementara mereka juga tidak di-backup oleh pengusaha dengan gaji yang sangat murah sekali. Oleh karena itu, Undang-Undang Cipta Kerja ini pastinya akan semakin menyengsarakan buruh secara khusus dan rakyat Indonesia secara umum. Oleh karena itu, kita patut menolak undang-undang ini dan segera kita berani untuk mengganti sistem sekuler kapitalis ini menjadi sistem baru yang tentunya lebih baik dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan rahmat buat seluruh alam termasuk untuk rakyat di negeri ini. Gitu Bung Ayis. Ya, baik Bung Agung, ini terakhir Bung. Ini kalau kita melihat terkait dengan ketenaga kerjaan terutama di negeri kita tercinta Indonesia. Ini yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Ini menurut Anda, bagaimanakah paradigma Islam di dalam mengatur ketenaga kerjaan di negeri kita yang mayoritas penduduknya Muslim, dan apa ini kira-kira solusi tuntas dari berbagai macam keruwetan ya ketenaga kerjaan di negeri kita tercinta ini? Ya, baik Bung. Terkait dengan ketenaga kerjaan yang ada di negeri ini, itu persoalan mendasarkan terkait dengan hubungan industrial. Dan biasanya hubungan industrial itu sangat menyangkut dengan upah buruh. Ya, nanti biasanya akan menyangkut tentang upah minimum kabupaten, upah minimum provinsi, yang selalu menjadi perhatian dari kalangan buruh di berbagai tempat, termasuk konteks yang sedang digugat oleh buruh pada bulan-bulan ini untuk mereka menggugat upah minimum provinsi tahun 2022, yang itu sangat kecil sekali. Nah, persoalan yang terjadi sekarang ini adalah bahwa hubungan industrial itu dipenuhi oleh dua kutub. Satu kutub pengusaha, satu kutub buruh. Kutub pengusaha tentu berprinsip sederhana, bahwa mereka ingin ongkos produksi, termasuk di dalamnya upah buruh, itu seminim mungkin untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besar mungkin. Itu kan prinsip dari konteks korporasi hari ini. Sementara buruh di sisi yang lain juga menuntut gaji yang lebih besar lagi, yang kadang-kadang gaji itu nggak mencukupi kebutuhan hidup mereka dalam konteks sehari-hari. Maka ada logika yang disebut dengan upah minimum. Karena upah minimum itu sebenarnya untuk hanya memberikan kehidupan yang sedikit layak kepada personil buruh tersebut. Padahal buruh itu punya keluarga, punya anak, punya istri. Pertanyaannya, anak istri buruh ini siapa yang harus menghidupi? Sementara mereka hanya menerima upah minimum saja. Inilah pertanyaan menggelitik yang tidak bisa dijawab oleh sistem hubungan industrial dalam perspektif kapitalisme yang saya katakan tadi. Dalam konteks kapitalisme, setiap orang diminta bertarung bebas untuk memperebutkan sumber daya. Apapun sumber dayanya. Tidak dibagi apakah ini sumber daya milik rakyat atau bukan, siapapun diminta bertarung bebas untuk memperebutkan sumber daya itu. Akhirnya mereka yang memiliki kekuatan, memiliki modal, memiliki akses, jaringan, dan peluang mempengaruhi politik, dialah yang akan memiliki peluang menguasai semua sumber daya. Muncullah kelompok kapitalis akhirnya. Kelompok segelintir orang yang menguasai sebagian besar sumber daya. Dan masyarakat akhirnya harus bertarung dengan dirinya sendiri untuk memenuhi kehidupannya. Nah, ini berbeda tentunya dengan Islam. Di satu sisi, Islam akan mengatur hubungan ajir mustajir. Bagaimana majikan berhubungan dengan anak buahnya. Bagaimana majikan berhubungan dengan tenaga kerja yang bekerja untuk dia.
Nanti pengaturannya berdasarkan apa? Berdasarkan berapa sumbangan yang buruh berikan kepada konteks pekerjaan terkait dengan pekerjaannya, jenis pekerjaannya, dan waktu yang mereka lakukan untuk dicurahkan dalam pekerjaan tersebut. Disinilah nanti akan ditetapkan upah. Upah itu dikembalikan pada kubaro, mereka yang ahli untuk menetapkan upah tersebut. Ada pertanyaan, kalau begitu bisa jadi upah itu nggak bisa memenuhi kehidupan buruh. Iya, bisa jadi dalam konteks ini. Tetapi Islam memiliki jaring pengaman sosial yang sangat kuat sekali. Apa itu? Dalam pandangan Islam, penguasa harus bisa memastikan bahwa kebutuhan dasar rakyat terpenuhi dengan baik, baik buruh maupun tidak buruh. Yaitu apa? Pangan, sandang, papan, kemudian pendidikan, kesehatan, dan keamanan. 6 kebutuhan pokok ini harus terpenuhi dengan layak pada setiap orang, buruh maupun tidak buruh. Dengan cara seperti itu, maka sebagian besar rakyat akan terdistribusikan kekayaan dengan baik, sehingga mereka bisa memenuhi kehidupannya dengan baik. Sementara pekerjaan itu sisi yang lain lagi. Nah, caranya bagaimana agar bisa memenuhi kebutuhan rakyat? Tentu kepemilikan harus ditetapkan berdasarkan kepemilikan Islam. Maka di dalam Islam ada yang disebut dengan kepemilikan umum. Segala sumber daya, baik air, padang pengembalaan, api, termasuk dalamnya energi, sumber daya air, sumber daya alam yang melimpah jumlahnya, tidak boleh dimiliki oleh pribadi. Tapi dimiliki oleh rakyat, dikembalikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat melalui pengelolaan oleh negara. Itulah yang akan bisa memberikan garansi hitung-hitungan asbabiyah, sebab akibat, yang bisa memenuhi kebutuhan 6 pokok tadi itu. Pangan, sandang, papan, kemudian pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Nah, dengan cara seperti itu, maka ekonomi politik ekonomi Islam akan memberikan jaminan secara layak pemenuhan kebutuhan dengan baik, sementara bekerja mereka digunakan kelandasan ajir mustajir dalam pandangan Islam. Dengan cara seperti itu, maka Islam akan memiliki perspektif yang lebih jelas, lebih tegas, dan lebih memakmurkan dibanding perspektif kapitalisme. Konteks ini saya yakin non-muslim pun akan menerima. Oleh karena di forum yang baik ini, saya menyampaikan kepada semua khalayak, muslim maupun non-muslim, ayo kita terapkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalamnya ekonomi, menggantikan kapitalisme sekuler ini, agar kita menghadapi kehidupan yang layak untuk kita semua, rahmat untuk kita semua, muslim maupun non-muslim. Tegakkan Islam. Itu poin saya. Makasih, Mas Aziz. Ya, baik Bung Agung, Masya Allah ini pencerahan yang luar biasa ini. Semoga kemudian dengan solusi yang sudah Anda tawarkan tadi bisa diterima dan kemudian diterapkan sehingga negeri kita tercinta bisa baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Amin. Baik, Bung Agung, insya Allah ini terima kasih ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum, Bung Agung Wisnuwardana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai berjumpa lagi besok di jam dan channel yang sama. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan pastinya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.